Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsudin Al-Hanafi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, jurusan akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan dampak COVID terhadap krisis ekonomi di Indonesia dan cara memperbaikinya. Nah, kehadiran COVID-19 itu sendiri membuat ekonomi di seluruh dunia memburuk. Lembaga Keuangan Dunia (IMF) mensurvei bahwa penurunan ekonomi mencapai 3%. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Seberapa pengaruh terhadap ekonomi Indonesia? Pemerintah Indonesia mensurvei melalui Kementerian Keuangan telah mencoba setidaknya ada 6 dampak utama COVID-19 bagi ekonomi Indonesia, mulai dari tenaga kerja hingga industri di tanah air. Dampak ini sangat masif dalam meluluhlantakkan perekonomian yang ada di Indonesia. Dampak COVID-19 bagi Indonesia untuk yang pertama yaitu meluasnya PHK. Pandemi COVID-19 telah membawa kesengsaraan terhadap para pekerja. Setidaknya hampir 1,5 juta pekerja di PHK atau dirumahkan. Untuk yang kedua yaitu kontraksi PMI manufaktur. Kementerian Keuangan mencatat PMI manufaktur Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga 45,3 dan mempengaruhi dan berdampak besar bagi para buruh. Untuk yang ketiga yaitu kinerja impor. Kinerja impor juga mengalami pengaruh yang cukup besar dengan penurunan hingga 3,7%. Untuk yang keempat, dampak inflasi. Kementerian Keuangan mencatat bahwa inflasi dalam negeri mencapai 2,96%. Itu cukup besar di tahun 2020 ini. Nah, untuk yang kelima, pembatalan penerbangan domestik dan internasional. Kementerian Perhubungan mencatat COVID-19 turut mengembangkan industri penerbangan. Setidaknya ada 12.000 penerbangan yang dibatalkan mau domestik maupun luar negeri. Untuk yang keenam, itu menurunnya jumlah wisatawan asing atau mancanegara. Wisatawan asing atau mancanegara ini sangat berperan aktif untuk perkembangan ekonomi Indonesia. Namun dengan adanya COVID-19 ini menyebabkan penurunan yang sangat signifikan. Para wisatawan asing ini turun hampir 7.000 setiap harinya. Nah, ini menyebabkan penurunan ekonomi yang sangat signifikan di bidang pariwisata atau juga perhotelan. Dengan banyaknya masalah ekonomi diakibatkan COVID-19, anak generasi muda harus lebih berperan aktif untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia. Untuk yang pertama, generasi muda harus lebih inovatif membuat produk-produk yang dapat bersaing dengan mancanegara. Dengan itu bisa membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainnya. Dengan produk yang berkualitas dan bisa bersaing di mancanegara, produk-produk tersebut bisa diekspor ke luar negeri dan akan bisa membuat perekonomian di Indonesia cepat pulih dan makin berkembang. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan sumber daya manusia kita dengan cara memberikan beberapa pelatihan khusus atau pelatihan skill dan lain-lain. Selain itu, memperbaiki sistem pendidikan kita juga akan memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Dengan mencetak generasi muda yang cerdas akan membuat perekonomian Indonesia lebih berkembang dan akan maju untuk kedepannya. Nah, itu tadi penjelasan terhadap dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia dan cara memperbaikinya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.